Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Masita hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan komunikasi dengan saya kesempatan untuk memenuhi tugas saya, yaitu modul 2.3 Aksi-Nyata Coaching untuk supervisi akademik. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita tadi, saya memberikan saya kesempatan nanti untuk melihat situasi pada saat Ibu Masita nanti mengajar dan memberikan gerakan kaya. Nah, sebelum kita sama-sama kita punya beberapa menit waktu sebelum kita nanti mengajar bahasa Kanta, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui sebelumnya, yaitu pertama nanti Ibu Rosita, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kalimat atau ungkapan dari simple present tense dan simple past tense. Tujuan yang kedua yaitu menulis dan mengubah kalimat dari bentuk simple present tadi ke bentuk simple past tense atau sebaliknya. Jadi tujuan pembelajaran yang intinya Ibu Rosita adalah simple present dan simple past ya, inti utamanya itu. Ya, terima kasih. Kemudian yang pertanyaan saya kedua yaitu apa area pengembangan yang hendak nanti dicapai oleh Ibu Rosita pada pembelajaran nanti tersebut. Untuk area pengembangan itu saya pada tadi ada tiga yang saya ambil pada saya di 2.2, yaitu untuk menunjukkan kreatif jujur, kemudian disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan antar guru dan temannya. Kemudian pada dari 3.1 itu menggunakan membuat dan menulis kalimat simple present dan simple past. Dan pada KD 4.1 itu untuk membuat, menulis, menyusun dan menggunakan kalimat dan teks pada percakapan yang terkait simple present dan simple past tadi. Jadi di area pengembangan ini ada tiga yang ingin Ibu Rosita capai, yaitu pertama 2.2 yang menyangkut tentang karakter siswa yang akan siswa ini tadi yang menunjukkan bagaimana perilaku siswanya, jujurnya, disiplinnya, bagaimana dia percaya diri dan bertanggung jawab pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga 3.11 itu merupakan kebalan di situ adalah pengetahuannya ya tentang simple present. Kemudian untuk 4.11 itu adalah keterampilannya ya bagaimana pada simple present dan simple past. Kemudian pertanyaan ketiga saya yaitu apa strategi yang telah disiapkan pada proses pembelajaran nantinya, dari segi metode apa yang digunakan, medianya apa yang disiapkan, alat dan bahan apa yang disiapkan, dan sumber belajar itu dari mana saja Ibu dapatkan. Baik. Metode saya menggunakan role play atau bermain peran ya. Kemudian untuk medianya saya menggunakan RPP yang dimodifikasi dengan menggunakan Canva. Kemudian tipe pembelajaran simple present dan simple past. Kemudian ada picture atau gambar, kemudian flashcards,
pada halaman 142 sampai 143. Dan saya menggunakan alat gambar yang saya gunakan itu ada stencil, ada LCD dan juga paper. Jadi otomatis LCD nanti ini yang akan digunakan pada saat mengumpulkan RPP yang sudah dimodifikasi dalam bentuk tanpa pembelajaran yang berkaitan dengan sampel present dan simple past ya. Bagaimana dengan sumber belajar yang Ibu siapkan? Dari mana Ibu sumber belajarnya? Untuk sumber belajar itu kita menggunakan buku bahasa Inggris When English Readable untuk kelas 8. Saya kira demikian Ibu Rosita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk diskusi pertama kita itu adalah observasi sebelum Ibu Rosita memasuki kelas, dan kebetulan waktu untuk mengajar juga sudah tiba. Terima kasih atas kesempatannya untuk observasinya ini. Nanti setelah selesai pembelajaran kita di kelas, kemudian kita masih mempunyai kesempatan, kita akan diskusi lagi kembali sharing bersama hasil atau yang akan kita diskusikan hasil pada saat proses pembelajaran di kelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Barangkali Bu Rosita juga harus sedikit untuk mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greeting to the teacher. Sit down, please. Before we start, let's pray together. Let's pray. Start. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi bab 10 ya. Judulnya di situ adalah When I Was a Child. Dari kata-kata itu bisa dipastikan bahwa itu adalah penggunaan bentuk lampau ya, karena ketika saya masih kecil, berarti itu pasti sudah berlalu ya. Tujuan dari pelajaran ini, present ini polanya seperti ini atau rumusnya ya. Sintaks dari simple present ini adalah untuk kalimat positif, maka subjek tambah verb one ditambah objek. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah verb ditambah not ditambah objek ya. Untuk yang interrogatifnya atau pertanyaan, kita fokus pada penguatan karakter. Yang pertama itu kesantunan atau perilaku jujur ya. Jadi kesantunan dan perilaku jujur itu sangat penting dalam proses pembelajaran kita. Karena itu penguatan karakter yang mau dinilai ini semua ya. Kemudian yang kedua, penghormatan dan disiplin. Bagaimana sikap disiplinmu dan penghormatanmu kepada ya, Bapak Ibu guru. Kemudian bertanggung jawab dan bekerja sama. Jadi dalam pembelajaran nanti, kegiatan berkelompok adalah harus kita miliki rasa tanggung jawab dan kerjasama. Yang kelima yaitu harus santun ya. Jadi menghindari sifat yang kurang bagus.
sudah pelajari pernah sebelumnya tentang penggunaan tenses yang Ibu jelaskan dulu. Ada yang pokoknya saja ya, yang 3 bagian itu: present tense, past tense, dan future tense. Tapi kalau pertemuan kali ini Ibu akan jelaskan saja tentang present tense kembali dan past tense. Jadi present tense itu kalimatnya dia menjelaskan kejadian yang terjadi pada masa sekarang, present ya, present tense pada masa sekarang. Kemudian yang past tense adalah kejadian ya, past tense kejadian pada masa lalu. Kita masuk ke past tense ya. Untuk past tense ada kata dari kalimat yang present dengan kalimat yang bentuk past. Kerja itu terbagi 2 dia ya, ada yang regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb itu biasa dia digunakan untuk regular verb Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Simple present. They are car. I do not collect the cars now. I'm going to give them my bonus. 2. Simple past. I corrected them when I was in elementary school. 3. Simple present. They are playing marbles. Right now I never play marbles anymore. I have so many things to do at home and at school. Simple past. It was my children's game in primary school. I play marbles every day. Did you play marbles too? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Oke, untuk refleksi yang kedua,
Ketahui perbedaan antara simple present dan simple past dengan present. Simple present digunakan untuk masa kini dan simple past digunakan untuk masa lampau.
Ready? Yo. Stand up, please. To the teacher. Oke, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi masuk ke dalam kelas Ibu Rosita pada saat Ibu Rosita mengajar, yaitu saya melakukan observasi tadi di kelasnya Ibu Rosita. Sekarang saya meminta waktunya lagi Ibu Rosita beberapa menit. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing kepada Ibu Rosita menyangkut tadi tentang hal-hal yang atau kejadian pada saat proses belajar di tadi, yaitu pertama bagaimana kesan Ibu Rosita setelah mengajar pelajaran tadi, apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ibu Rosita? Alhamdulillah tidak berubah. Setiap saya mengajar, saya berusaha untuk memaksimalkan mengajar dengan baik. Cuman karena kondisi siswa yang memiliki karakter sifat yang berbeda-beda, sehingga ketika saya mengajar, apa yang sudah saya rencanakan dengan sangat baik, kadang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana pembelajarannya yang sudah saya susun. Kemudian bisakah Ibu Rosita menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan, adakah sesuatu dari pembelajaran tadi yang diceritakan, hal yang memuaskan atau hal yang tidak memuaskan pada saat proses pembelajaran? Iya, kalau untuk hal-hal yang memuaskan itu, saya rasa puas ketika siswa yang saya ajarkan itu mereka merespon dengan baik pembelajaran yang saya bawakan, dan sebaliknya yang kurang memuaskan itu yaitu ketika mereka tidak merespon dengan baik, sehingga ketika ada tugas-tugas yang saya berikan mereka tidak mengerjakannya juga, LKPD-nya dan pokoknya tugas-tugasnya mereka tidak melaksanakannya karena responnya dan perhatiannya tidak maksimal, masih kurang. Selihat LKPD tadi yang kerja peserta didiknya waktunya sudah habis, tetapi ada belum selesai juga. Kadang saya juga mengalami seperti itu. Kemudian menurut Ibu bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Artinya kalau kita berbicara tentang kompetensi siswa, tujuan utama kita yang ingin kita capai adalah dari segi karakternya tadi yang dua, terus bagaimana kompetensinya daripada pengetahuannya dan keterampilannya. Yang tadi. Ya, kalau berbicara tentang ketercapaian kompetensi itu,
saya rasa tidak maksimal. Menurut saya memang hal itu wajar ya, biasa dalam kelas yang heterogen. Ini heterogen kelas yang memiliki karakter dan setiap Ya, karakter yang berbeda-beda. Ya, siswa kan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi tinggal kita guru yang perlu untuk memahami kondisi setiap siswa. Kemudian berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa kita. betul. Jadi dari karakter itu memang kita yang harus mengontrol diri, memahami kondisi mereka saat proses pembelajaran. Ya, Jadi tidak maksimal ini. ya segera bayarnya. Memang kita dibutuhkan kesabaran pada saat proses pembelajaran, ya, proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian dari hal tersebut, dari kondisi siswa yang heterogen tersebut, menurut Ibu apa yang menjadi kesulitannya Ibu tersebut? Kesulitan saya itu ketika siswanya karakter siswanya itu tidak terkontrol, sehingga mempengaruhi siswa tersebut untuk menerima materi, juga berpengaruh sih dengan teman-teman di dalam ruang kelasnya. Ya, betul. Sehingga mereka menjadi kurang perhatian ketika kita menyampaikan materi. Ya, saya rasa itu. Saya pun sebenarnya itu sering juga mengalami. Jadi anak-anak yang kadang lagi moodnya tidak baik, itu bagus kalau dia tenang, tapi itu yang bahayanya, yang membuat kita tidak terlalu ketika dia mengganggu temannya. Jadi efeknya temannya tidak konsentrasi. Jadi rencana pembelajaran yang sudah kita susun baik itu menjadi tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bisa kita lanjut? Kita masih punya kesempatan, masih ada waktunya Ibu diberikan kepada saya. Saya masih ada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu ungkapkan tadi, atau apa yang langkah atau alternatif yang akan Ibu lakukan mengatasi yang Ibu alami tadi terhadap siswa tersebut? Iya, untuk alternatif caranya, saya berusaha melakukan pendekatan secara bijak, menanyakan adakah sesuatu yang kurang dipahami atau kenapa dia melakukan hal tersebut sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya. Kemudian memberikan pemahaman kepada siswa tersebut agar bersabar dan berkonsentrasi, agar bisa belajar dengan serius dan bisa menerima materi dengan baik, materi pelajarannya dengan baik, ya, di proses pembelajaran. Ya, setelah kita sharing bersama ini, ada beberapa hal yang barangkali kita perlu mantapkan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada saya melihat proses pembelajaran di kelas, ya. Dan sharing bersama kita dapat mengidentifikasi beberapa hal tadi dari dialog kita dan ucapan kita bersama, dan juga dari observasi saya tadi ketika Ibu mengajar di kelas, bahwa secara pribadi kalau saya itu ketika Ibu mengajar itu sebenarnya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu telah buat, ya. Cuman yang perlu diperkuat itu adalah meningkatkan
sebenarnya secara pribadi saya juga demikian. Sebagai guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau untuk memuaskan kita pada saat proses pembelajaran itu, untuk mengurangi hal tersebut, tentu sebagai seorang guru perlu selalu kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, selalu harus berusaha untuk kreatif dan berinovatif, ya, agar pada saat proses pembelajaran itu siswa tidak merasa bosan, siswa tertarik pada saat proses pembelajaran. Awalnya dia ingin bermain karena dia tertarik dengan kreatif dan inovasi yang selalu kita lakukan berubah, sehingga dia memperhatikan apa yang kita sampaikan, barangkali masukan itu saya. Kemudian yang masukan yang saya kedua secara pribadi kita share bersama bahwa ada satu materi yang kami peroleh di calon guru penggerak ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu sudah sudah baca tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu sebelum kita melakukan proses belajar mengajar itu memang sebelumnya kita harus memahami kondisi atau kebutuhan siswa tersebut, sehingga ketika ada hal yang di luar rencana yang siswa lakukan tersebut, kita dapat melakukan tindakan bijak, mendekatinya dengan bijak tanpa selalu harus menghukum atau memarahi siswa tersebut, ya. Saya kira demikian saja untuk sharingnya bersama. Sekali lagi